Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini. Dan di video kali ini gua akan membahas satu karakter misterius lagi, yaitu DSCI 0000. Ternyata dalam Baldi's Basic ini nggak cuman ada satu Baldi, namun banyak. Kemarin gua udah membahas semua entitas yang mirip Baldi ini, mulai dari Batsum yang muncul sebagai pembawa informasi error game, Bladder yang terkurung di dalam tembok karena mencoba membajak game, dan Balknun yang adalah kesadaran lainnya ikut masuk ke dalam game. Nah, sekarang ada satu lagi karakter misterius mirip Baldi lagi, dan entitas ini dikenal dengan DSCI 0000. Dan video kali ini gua buat khusus untuk membahas entitas misterius satu ini, mulai dari kemunculan sampai ke teori-teorinya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa pencet dulu tuh tombol like sama subscribe-nya, agar gue semangat membahas Baldi juga game lainnya di channel ini. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. DSCI 0000 adalah entitas rusak mirip Baldi. Dia hanya muncul sebagai gambar di dinding dan bukan NPC bergerak, sama seperti Zero Price yang juga muncul sebagai gambar di dinding. Kemunculannya berada di ending Birthday Bash ketika Balknun mulai memenuhi seisi ruangan sekolah. Dapat terlihat di dinding gambar dari entitas ini. Dia juga muncul di tempat saat kita melihat Zero Price. Model dari entitas ini mirip seperti Baldi, namun dengan baju berwarna sian dan kepala yang lebih besar dari Baldi. Dan pastinya botak full. Kan Baldi ada rambut satu tuh. Nah, ini benar-benar gak ada. Entitas ini juga muncul di Baldi's Basic Classic Remastered, namun bukan di Party Style yang kita semua tahu adalah remaster dari Birthday Bash. Entitas ini muncul di papan lore yang berada di basementnya Baldi. Bisa terlihat gambar entitas rusak ini. Kemunculannya memang cuman itu, namun entitas ini berperan penting dalam teori 99 yang udah gua bahas kemarin, dan kita akan masuk ke pembahasan teorinya. Untuk ini kita akan kembali lagi membahas bug Y2K yang udah gua bahas di video ini. Kalian harus nonton video itu dulu ya, baru balik lagi ke sini agar nyambung dengan pembahasan kali ini. Karena di video ini gua cuma mau menyambungkan entitas rusak ini dengan 99 dan gak akan memperjelas lagi soal bug Y2K. Ya karena udah gua jelasin di video kemarin ya. Oke, apa hubungannya entitas ini dengan 99? Gimana kalau gua bilang entitas ini sebenarnya adalah wujud asli dari 99 itu sendiri? Ya, 99 bukanlah angka random yang tahu-tahu muncul cuman karena pengulangan waktu yang dilakukan Baldi ataupun sistem game. 99 adalah sebuah entitas atau thing yang wujudnya adalah entitas ini. Entitas virus ini akan menyerang habis-habisan game dengan membuat game menjadi seperti yang kita lihat di ending Birthday Bash juga Party Style, membuat universe Baldi ini rusak dan berakhir menghilang. Jadi kalau ini mungkin, maka berarti Party Style, Classic Style, Demo Style, ataupun Null Style memiliki timeline yang berbeda-beda namun masih dalam satu waktu. Bingung kan? Gini secara simpelnya, kalau misalkan kita memainkan Classic Style dan bertemu Null akan menyuruh kita untuk menghapus game. Begitu juga ketika kita bertemu dengannya di basementnya Baldi. Nah, Null tahu kalau akan terjadi kiamat di dunia Baldi ini ketika memasuki tahun 2000, diikuti oleh bug Y2K. Makanya dia selalu menyuruh player untuk menghapus game ini. Itu dikarenakan dia nggak mau player sampai masuk ke mode Party Style, dimana setting waktu dari Party Style adalah tahun 2000. Dan kemungkinan Classic Style dan Demo Style juga memiliki setting waktu yang berbeda. Bisa itu tahun 1999 namun dengan bulan yang berbeda. Jadi dia selalu memperkirakan player mau main mode apa. Misalkan player memainkan mode Classic Style, dia akan menemui player. Lebih tepatnya player yang menemui dia karena dia tidak dapat bergerak dengan leluasa, mengingat sistem game selalu memantau pergerakannya. Kalau semisal dia melakukan kekacauan sedikit pun akan langsung dihapus. Nah, ketika player menemuinya, dia langsung menyuruh player untuk menghapus game ini. Arti kata menghapus di sini hanya merujuk ke penghapusan game Baldi dan gak akan berdampak pada dunia Baldi's Basic ini. Nah, kenapa dia menyuruh itu ke player? Itu karena dia gak mau player sampai masuk ke mode Party Style, dimana waktu akan secara otomatis pindah ke tahun 2000, dimana itu melepaskan satu entitas virus yang bahkan sistem game pun gak sanggup menanganinya. Ini diperkuat dengan beberapa voice lainnya Null. I told you! I told you!
Jadi sebenarnya Null nggak peduli kalau misalnya kesadaran player masuk ke dalam game. Dia melarang player untuk jangan memainkan game ini supaya player nggak men-trigger event di mana entitas ini muncul dan menyerang game. Jika hal itu terjadi, maka kesadaran Null akan hilang, begitu juga dengan dunia Baldi. Nah, balik lagi ke timeline. Mungkin kalian masih bingung, kalau misalnya player memainkan party style dulu terus dunia Baldi udah hilang, kok pas player main demo style dunianya balik lagi? Nah, ini bisa jadi dua alasan. Yang pertama, sistem game mengulang kembali semua menjadi seperti semula, dengan ingatan tentang kiamat yang terjadi itu juga tidak pernah ada. Atau alasan yang kedua, party style itu memang udah akhir dari game Baldi ini, dimana kita memainkan demo style itu sebenarnya hanyalah skenario sebelum peristiwa bug Y2K terjadi. Jadi kalau misalnya player langsung mainnya di party style, maka player langsung ke ending yang sebenarnya di game ini. Dan setelah gua pikir-pikir lagi, Baldi's Basic ini berarti memiliki dua rute, di mana rute pertama Null masih ada untuk melarang player memainkan game ini, dan rute kedua ketika Null udah kehapus. Balik lagi ke angka 99. Kalau dilihat dengan baik, angka 99 mirip mata. Ini mungkin mengartikan kalau entitas rusak ini selalu mengawasi kita lewat angka 99 yang selalu muncul, menunggu kita sebagai player men-trigger event bug Y2K untuk melepaskannya. Dan untuk tulisan Where is 99 di papan lore akan gua bahas di video lainnya. So, itu dia untuk pembahasan entitas rusak ini. Ingat, ini cuma teori yang muncul di otak gua. Kalau kalian punya teori bisa tulis di kolom komentar ya. Dan sorry untuk pembahasan kali ini agak sedikit berat. Gua harap kalian bisa nangkep apa yang gua jelasin tadi. Jadi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa follow TikTok dan Instagram saya Klirafa. Gua di sini dan bye.